Wabarakatuh. Selamat datang buat teman-teman Indonesia Local Guide yang sudah hadir di meetup hari ini dengan tema Behind the Map, Stories from Local Guide Editor. Jadi ini memang ceritanya khusus banget dan spesial karena sebenarnya saya ketemu Mas Glenn itu masih 4 bulan yang lalu. Ketemunya itu pas acara Connect Live Tokyo. Kemudian tiba-tiba saya kepo nih, siapa sih Mas Glenn ini? Ternyata usut punya usut, beliau ini sudah level 10 dan ternyata lagi sudah memiliki 1,2 juta poin, luar biasa sekali. Dan yang paling ini lagi, yang paling membagongkan lagi, ternyata untuk edit lokasinya sudah mencapai 220.000 titik yang sudah disetujui oleh Google. Ini saya cek kayaknya sudah 266.000 kayaknya tadi ya. Kepo-kepo sebentar. Dan ini memang iya. Jadi ini memang ini Behind the Map itu adalah salah satu tema dari East Java Local Guides. Kita akan menceritakan teman-teman dari local guides yang melakukan sesuatu yang tidak nampak. Nah, salah satunya adalah local guides editor ini. Nah, ini hari ini materinya kita akan dipandu oleh Mas Glenn. Saya juga tidak tahu nih nama lengkapnya siapa karena memiliki nama panggungnya adalah ALG87. Ini sama dengan username connect-nya. Kalau teman-teman nanti kepo di connect bisa ditemui di @ALG87. Dihafalin ya, siapa tahu ini muncul di kuis. Jadi bisa ditemui di connect-nya nanti di @ALG87. Saat ini sudah ada di level 10. Ya, 1,2 juta poin. Kalau nggak percaya nanti silahkan cek di connect dengan username itu, klik aja profilnya, kemudian klik Google Maps-nya. Pasti tuh kita akan ternganga karena saya hanya remah-remahnya saja. Bayangkan saya cuma memiliki ini Mas Glenn, poin saya itu hanya 32.000. Ini berapanya 1,2 juta coba. Sangat luar biasa kan. Jadi nanti beliau ini berasal dari Salatiga, Jawa Tengah. Nggak usah lama-lama karena ini materinya sangat-sangat daging banget, jadi langsung saja silahkan Mas Glenn. Tapi sebelumnya nih Mas Glenn, sudah hadir ya ini, saya mau bertanya nih. Ada 5 pertanyaan cepat, harus dijawab dengan cepat ini ya. Sebentar, saya buka repean dulu. Ini harus dijawab dengan cepat ya Mas Glenn. 5 pertanyaan cepat. Ambil foto dulu atau pesan menu dulu? Foto dulu. Foto dulu. Pilih jalan-jalan ke gunung atau pilih jalan ke pantai? Pantai. Anak pantai nih berarti. Kalau suruh milih makanan, pilih makanan pedas atau pilih makanan manis? Pedas. Pedas, oke. Kalau disuruh milih antara 2 hobi, pilih baca buku atau pilih dengerin musik? Baca buku ya? Baca buku. Kelihatan kalau introvert sekali ya. Iya. Yang terakhir nih, kalau misalkan nih ada kesempatan lagi nih, pilih jalan-jalan ke Tokyo lagi atau jalan-jalan ke Raja Ampat? Tokyo. Tokyo lagi, semoga ada event lagi ya di Google ya. Oke, 5 jawaban tepat. Nanti nggak ada hadiahnya adalah ngisi materi. Oke, silahkan Mas Glenn. Waduh ya, selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah berkenan bergabung dalam acara hari ini. Dan ini materinya memang cukup banyak, semoga bisa cukup dalam waktu 1 jam. Oke, saya mulai ya. Jadi memang saya itu memang suka mengedit sesuatu, dan itu sudah sejak zaman dulu. Tapi memang secara flashback enggak. Aduh. Nah, oke. Jadi ceritanya begini. Nah, itu yang di foto itu kota Salatiga, Jawa Tengah ya. Itu kota saya di pegunungan. Makanya saya kenapa milih pantai ya, karena udah sering di gunung. Di situ ada Gunung Merbabu di backgroundnya, kemudian belakangnya ada Gunung Merapi. Nah, jadi ini ya, nanti saya akan jelaskan kenapa saya milih foto ini. Jadi memang saya dari kecil tuh hobi membaca peta dan buku atlas. Kita tahu peta konvensional tuh bentuknya gede sekali ya, kayak tikar digelar gitu. Kemudian ada buku atlas konvensional juga, mungkin yang isinya daftar provinsi,
dan daftar negara-negara di dunia. Bukan daftar ya, petanya ya. Nah, kita tahu kan kalau seperti itu kan informasi yang didapat itu kan terbatas. Nah, kemudian dengan adanya teknologi Google Maps ini menjadi sarana baru bagi hobi saya juga. Dan saya suka sekali karena tidak hanya tentang Google Maps, tapi ada Google Street View ya. Jadi bisa melihat keadaan di tempat-tempat yang sangat jauh yang belum pernah saya kunjungi. Nah, terus di sisi lain saya tuh suka sekali berjalan kaki dan mengamati pemandangan di pinggir jalan. Jadi kadang-kadang saya suka jalan ini di tengah kota, Jalan Jenderal Sudirman, itu jalan utama di Kota Salatiga. Saya sering kadang-kadang lewat situ sambil mengamati aja. Nah, kalau mengamati gitu kan kadang-kadang tidak hanya pemandangan, tapi juga toko-tokonya. Kadang-kadang ada perubahan ya, dari waktu ke waktu itu pasti ada toko yang silih berganti gitu. Dan akhirnya ketika saya menjadi local guide di tahun 2016 ya kalau tidak salah, saya terinspirasi untuk melakukan edit walk sebagai salah satu langkah pertama editing saya. Nah, tempat-tempat yang pernah diedit itu adalah tempat yang informasi yang salah atau yang belum lengkap, dan itu memang ini ya fungsi paling mendasar dari fitur editing dalam Google Maps. Kemudian ini kontribusi terbesar saya adalah tempat-tempat yang tidak pernah ada atau spam. Nanti saya akan ceritanya bagaimana, dan sampai sekarang masih banyak ternyata. Kemudian nama-nama yang mengandung unsur tidak pantas atau kata-kata kasar dan tidak senonoh itu ada banget dan banyak sekali ya, seperti ya nggak bisa jangan saya sebutkan ya. Nah, itu tidak hanya di dalam bahasa Indonesia, tapi di dalam bahasa daerah. Cuma masalahnya, kalau dalam bahasa Inggris malah jarang ya, malah nggak ada mungkin ya. Gitu. Cukup unik juga ya. Dan ini untuk pengecualian tempat yang tidak bisa saya edit adalah nama-nama yang mengandung unsur tidak pantas, tapi dia merupakan nama bisnis. Jadi ya pemilik bisnis yang memang memilih nama tersebut. Gitu. Ya udah, saya tidak bisa apa-apa. Kemudian menggunakan nama tokoh dari cerita fiksi. Nah itu, dan sebenarnya ada suatu cerita fiksi itu tidak sengaja saya temukan gitu di Google Maps saat saya lagi menjelajah gitu. Kemudian muncul nih tempat apaan gitu. Nah terus saya kan nggak tahu kan. Kemudian saya coba googling dan coba mencari lebih jauh, kok ternyata ceritanya tuh kayak tidak jelas ya, dan ada unsur-unsur yang menjurus ke arah-arah yang tidak senonoh juga gitu. Jadi akhirnya saya terpanggil untuk mengedit tempat-tempat tersebut supaya dihilangkan dari Google Maps. Kemudian, nah mungkin teman-teman bertanya mengenai jumlah pengeditan saya yang banyak gitu. Oh ini ada kasus khusus juga ini. Kalau teman-teman lihat, ini ada email juga. Ternyata pengeditan kita tuh dihitung juga oleh Google gitu. Berapa kali total dilihat gitu. Jadi tahun lalu itu kan masa pemilu ya. Nah, itu tiba-tiba tuh ada beberapa tempat di kota saya itu diganti namanya. Di toko abadi plastik gitu contohnya diganti jadi toko abadi plastik nyoblos tit gitu. Nah, itu sensor ya. Itu maksudnya yang saya sensor sebenarnya nama ini, nama yang ikut pemilu gitu. Kebetulan pilpres sih pas itu. Dan kenapa juga jumlah pengeditan saya banyak? Karena memang saya sudah lama jadi local guide. Kemudian saya juga rutin mengakses Google Maps di desktop dan seluler. Saya tidak tahu ini berhubungan dengan TrustScore atau tidak, tapi memang saya kebanyakan kemudian untuk melakukan pengeditan ini paling banyak memang lebih banyak melakukan melalui desktop gitu. Mbak Nunung? Mbak? Masih ini. Sebentar, oke. Mau ini Mbak, jelasin dulu nggak Mbak tentang TrustScore-nya gimana ya Mbak? Mungkin point of view-nya Mbak. Karena ya, ini kalau, ya Mbak ya. Ini mungkin mengaruhnya ini, mungkin ada juga teman-teman yang bertanya kok pengeditan saya ditolak, apakah ada TrustScore apa enggak gitu. Ini saya kurang bisa menjelaskan Mbak, karena memang tidak tahu ya gitu. Iya bisa saja seperti itu karena TrustScore ini adalah semacam urban legend ya buat teman-teman local guide sejak tahun 2018 yang lalu gitu kan, bahwa di level, mungkin bukan level sih, semakin sering kita melakukan kegiatan yang mungkin behaviornya itu bagus, maka akun tersebut akan memiliki TrustScore. Tapi itu sekali lagi itu adalah urban legend dan Google tidak akan pernah menjelaskan seperti apa TrustScore itu dan lain sebagainya. Kemudian kalau saya lihat memang
editing lewat desktop dan seluler itu memiliki impact yang berbeda. Sepertinya kalau saya lihat Mas Glenn ini ya banyak pakai desktop gitu ya ininya. Iya, betul. Iya. Mungkin seperti itu. Oke. Jadi terima kasih Mbak Nunung. Oh, ada penjelasan juga dari Pak Rahmat, nanti bisa dilihat juga. Oh, saya sambil lanjut ya karena cukup banyak materinya. Jadi memang pada awal-awalnya saya melakukan edit work itu mencoba pengeditan dalam jumlah yang banyak di lingkungan sekitar saya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang baru memulai, coba aja untuk mengedit mulai dari tempat-tempat sekitar yang ada di lokasi teman-teman. Saya tidak tahu, mungkin juga bagusnya menyalakan ini juga ya, menyalakan fitur lokasi di handphone ya, gitu. Kemudian juga pengeditan saya yang banyak itu terjadi memang pada saat pandemi COVID-19, ya mungkin teman-teman tahu ya, kira-kira karena ada waktu luang lebih, akhirnya mencoba juga untuk melakukan editing. Kemudian ini hal yang unik ya, karena tempat palsu itu sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu, ternyata masih terus bermunculan dan variasinya juga membagongkan gitu, banyak dan masih banyak ya. Dan tidak hanya melibatkan satu kategori tertentu, gitu. Tapi memang nanti saya akan jelaskan salah satu kategorinya ya. Oke, nah saya akan menceritakan karena ini salah satu kontribusi terbesar saya adalah menemukan tempat palsu. Nah, pertama itu memang ceritanya karena hobi saya itu, saya akhirnya mencoba mengeksplor dengan menggunakan Street View dan peta, tapi ini ya fitur yang citra satelit ya. Nah, dengan citra satelit itu saya melihat pemandangan peta di sekitar rumah saya, dan saya menemukan di dekat rumah saya itu ada kebun, dan sampai sekarang pun juga masih kebun gitu. Tiba-tiba ada listing-listing yang aneh gitu menurut saya. Karena salah satunya juga adalah sekolahan, dan saya tahu di situ kan tidak ada sekolah gitu, dan saat itu sekolah masih bisa diedit ya. Dan saya lihat di tempat aslinya, ternyata tempat aslinya juga ada listingnya gitu. Jadi kita bisa asumsi tempat itu sebenarnya palsu, tidak ada atau mungkin duplikat ya, seperti itu. Saya agak lupa ya pengeditan zaman dulu itu soalnya menunya lebih sedikit daripada sekarang. Tapi intinya seperti itu supaya tempat-tempat yang spam itu dapat hilang gitu. Dan kemudian kadang-kadang saya oh ya, terus kemudian ini, saya saat itu mulai mencoba mengedit tempat tersebut menggunakan desktop karena memang lebih mudah. Gitu. Karena juga saya dalam tanda kutip iseng ya, karena tidak sengaja menemukan di tempat yang jauh juga ada spam. Gitu. Mungkin karena pengeditan saya jumlahnya sudah banyak sebelumnya, akhirnya ketika saya mencoba mengedit di tempat jauh pun juga bisa diterima. Saat itu saya mencoba mengedit pertama itu yang di tempat jauh di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Karena kebetulan saya diajak teman saya ke tempatnya di Lampung, karena saya penasaran, saya coba lihat-lihat lah di daerah sana. Oh ternyata banyak ya tempat spam gitu saat itu. Dan informasi palsu ini itu juga bisa ada di tempat yang lain ya, dan mungkin ada di sekitar teman-teman. Saya tidak tahu ya, mungkin berasumsi atau bagaimana. Sepertinya ya ada tempat-tempat yang mengandung spam di setiap kota gitu. Karena memang ngeri sekali. Dan sampai saat ini saya juga tadi tidak sengaja ketemu seperti di Boyolali ada, dan saya akan jelaskan ya lanjutnya. Nah, kenapa saya bisa tahu bahwa tempat itu spam? Jadi memang ada beberapa hal yang saya harus lakukan. Jadi saya tidak bisa serta-merta langsung menentukan itu spam gitu. Pertama adalah saya meninjau dengan citra satelit yang tadi, kemudian juga dengan Street View. Nah, ketika saya mencoba dengan Street View, kasus di Taman Nasional itu ternyata itu hutan yang sangat padat ya gitu. Karena kan memang daerah Lampung, daerah situ kan memang ini ya masih terjaga gitu. Namanya juga Taman Nasional. Kemudian juga dilihat meninjau alamat yang tertera pada kolom gitu. Saya sering sekali menemukan tempat-tempat termasuk yang di ini masjid ini kategori yang banyak menjadi ini ya
nggak tahu ya, mungkin istilahnya banyak spamnya gitu. Jadi tidak semua masjid yang ada di Google Maps itu asli gitu. Nanti saya akan jelaskan juga, ada penjelasan lebih lanjut. Nah, memang banyak tempat itu begini. Listing itu misalnya ya, dalam listing katakanlah lokasinya itu, lokasi yang tertulis di alamat adalah Kelurahan A, Kecamatan B. Sedangkan posisi listing itu letaknya di Kelurahan C, Kecamatan D. Nah, akhirnya saya mencoba melihatkan apakah di sekitar lokasi itu ada masjidnya apa tidak, atau ada tempatnya atau tidak. Kalau tidak, saya mencoba meninjau di Kelurahan A, Kecamatan B. Dan ternyata dua-dua tempat ini tidak ada. Gitu. Dan saya sampai cari ke sekitar-sekitar, dan ternyata kok tidak ada. Gitu. Jadi akhirnya saya putuskan, oh ini berarti harus dihapus. Gitu. Nah setelah itu, ketika saya menemukan satu tempat, nah setiap tempat itu kan pasti akan ada kategori. Nah kemudian saya mencoba untuk meninjau kategori dari tempat yang saya temukan sebagai spam itu, dan ternyata muncul banyak sekali. Gitu. Sebagai contoh, nah ini lokasinya sama ya, sebetulnya sama yang di atas itu, cuma geser sedikit. Ini di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, ya karena nggak sengaja juga ya ngelihatnya gitu. Gitu. Nah terus kemudian tahap pertama biasanya ini, saya suka melakukan zoom in dan zoom out gitu, untuk memastikan apakah tempatnya muncul atau tidak. Nah ternyata tempatnya itu ada yang muncul, ada yang tidak gitu. Tapi ada juga yang kalau kita cari menggunakan nama kategori di kolom pencarian, nanti ada listing satu tempat kayak seperti ini ya. Satu tempat ini, satu titik aja ini listingnya banyak sekali. Yang ini di Kabupaten Pekalongan gitu. Dan lucu juga di sini kalau kita lihat listing paling bawah. Nah, ini ada Kedung Patangewu, Kedung Muni, Kedung Muni. Nah, Kedung Muni ini beda kecamatan ya, karena yang ditinjau ini Kecamatan Petung Kriono. Ini di Pegunungan, Kabupaten Pekalongan. Oke. Nah, kemudian kenapa ya? Kenapa saya juga bisa yakin kalau ini spam yang saya kotakkan merah ini. Dan ini sebenarnya bukan hanya 3 ya, itu ada lagi sebenarnya, cuma nggak terlihat aja. Karena saya lihat di sini ada masjid yang asli. Kalau teman-teman lihat yang kotak hijau itu ada masjid asli, dan memang namanya Aroihan. Itu ada pelang namanya di depannya. Gitu. Dan di sekitar tempat-tempat ini ada alamatnya Jalan Kenangan gitu ya. Nah, Jalan Kenangan itu, ini setelah dicek itu, ini bukan Jalan Kenangan, tapi Gang Kenanga 3. Jadi Jalan Kenangan itu ada, tapi di sebelah utaranya. Gitu. Jadi benar-benar banyak pertanyaan dari daerah sini. Dan saya curiganya jangan-jangan ini bukan cuma masjid ya, ada beberapa tempat di sekitar itu, entah ada CV ini juga jadi tanda tanya gitu. Jangan-jangan mereka juga spam gitu, karena alamatnya sama-sama Jalan Kenangan nomor 205. Nah, seperti itu. Nah, tapi tidak semua tempat itu bakal kita masukkan sebagai spam ya, misalnya tempat yang asal gitu. Karena nanti saya akan jelaskan kembali. Gitu. Nah, saya akan jelaskan dulu selanjutnya apa ya. Oke, nah kita tahu ya, saya jadi belajar, dan mungkin kita juga tahu Google Maps itu ternyata adalah platform terbuka. Artinya semua orang bisa melakukan pengeditan terhadap Google Maps sesuka hati mereka gitu. Dan kita tahu orang itu mempunyai latar belakang yang berbeda ya. Ada orang-orang seperti kita yang local guides ini yang memang ingin untuk memperbaiki peta, membuat informasi menjadi lebih akurat untuk orang lain, tetapi ada juga orang yang mempunyai motivasi lain karena berbeda latar belakang. Ada yang membuat spam, tidak hanya tempat, tapi juga pengeditan jalan. Ini sedikit off topic ya. Saya mencoba melihat di sekitar Kawah Ijen di Jawa Timur, gitu, karena saya sedang membuat artikel juga tentang Gunung Api nanti untuk Indonesian Flag Community Week ya di Connect. Nah, di situ saya coba melihat tentang pengeditan jalan. Nah, tiba-tiba di sebelah timurnya Kawah Ijen itu ada lerengnya, pasti ya, lereng gunung. Nah, di lereng gunung itu kok ada orang yang menambahkan jalan tol, coba teman-teman. Jalan tol dari Banyuwangi ke Situbondo. Padahal jelas-jelas itu belum ada kan sama sekali. Gitu. Buru-buru ya, pembangunannya masih di Kabupaten Situbondo kan. Gitu. Ini menjadi tanda tanya besar. Jadi local guides itu
sebagai kita sebagai local guides itu berperan untuk menjaga informasi tetap akurat gitu, termasuk dengan cara editing dan melaporkan ke pihak Google untuk hal-hal yang tidak dapat kita edit secara langsung. Nanti saya akan jelaskan juga. Nah, keuntungannya adalah dari melakukan pengeditan ini membuat peta menjadi lebih bersih gitu. Mungkin tadi kayaknya ada yang sempat nih Pak Budok Del ya. Budel juga menjelaskan bahwa kasihan kan listing dari tempat-tempat yang mempunyai bisnis, yang benar-benar bisnis. Karena sering saya menemukan tempat misalnya di situ tuh tempat aslinya bisnisnya mungkin cuma ada 5 gitu, tapi listing yang tersebar di situ ada 50, 60, jadi jumlahnya besar sekali. Dan itu kan kasihan ya, karena ada orang yang mungkin masih mencoba mencari melalui peta dengan menggunakan visual, jadi langsung melalui zoom in dan zoom out, dan ternyata kok kelihatannya banyak sekali. Nah, ini akhirnya kan bisnis-bisnis yang asli ini kan jadi tidak outstanding di Google Maps, jadi tidak terlihat. Nah, dengan pengeditan itu juga saya menjadi peduli terhadap bisnis orang lain, terutama UMKM dan PKL. Nah, kita tuh bisa sebenarnya ya memasukkan buat teman-teman PKL, ini juga pernah dibahas ya di sama Budel juga tentang PKL yang bisa ditambahkan itu adalah PKL yang memiliki lokasi apa ya namanya? Mangkal ya, lokasi mangkal yang permanen. Jadi ketika pada hari itu dan jam tersebut tuh memang ada PKL-nya. Gitu. Dan untuk yang nomaden yang misalnya jalan pakai sepeda, nah itu sampai sekarang saya belum tahu ya bagaimana cara menyiasatinya. Nah, tetapi dengan seperti itu kita ini ya, dengan melakukan pengeditan itu kita dapat menolong orang lain, tidak hanya pemilik bisnis, tetapi juga user yang lain untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Gitu. Dan saya jadi terbiasa untuk memperhatikan hal detail. Misalnya kalau misalnya pergi ke suatu tempat, saya akan mencoba melihat listingnya dan melihat apakah ada yang bisa ditambahkan atau diperbaiki informasinya. Dan saya juga menjadi belajar untuk ini ya, belajar untuk berani bertanya gitu. Karena sebenarnya saya tuh orangnya agak pemalu. Cuma mau tidak mau karena harus bertanya kan kepada yang jual, misalnya tentang jam buka atau tentang informasi lainnya, itu saya memberanikan diri dan akhirnya mulai terbiasa. Dan juga ternyata melalui pengeditan ini saya diundang juga untuk mencoba fitur Google, itu road mapper, jadi pengeditan jalan, tapi dia berbeda dari Google Maps, hanya pengeditan jalan ini di negara-negara lain yang masih banyak jalan yang belum tercatat di Google Maps. Gitu. Mungkin kalau sempat kita bahas, tapi kalau enggak ya di lain kesempatan ya. Nah, saya akan membahas ini tata cara melakukan pengeditan. Jadi intinya adalah sebanyak apapun informasi yang diberikan, mau sedikit mau banyak, misalnya mau namanya saja yang diperbaiki atau mau sama yang lain, misal jam buka, alamat dan lain-lain, nilainya sama. Kalau misalnya di approve, nilainya adalah 5 poin. Tetapi kalau hanya melaporkan informasi salah, nilainya 1 poin. Gitu. Nah, saya ini mencoba memberikan contoh listing ini benteng Fort William ini, benteng pendem di Ambarawa. Ini baru saja direnovasi ya, dan kemudian diresmikan. Tempatnya bagus banget. Nanti kalau teman-teman mau ke sana, silahkan. Nah, untuk melakukan pengeditan, kita asumsikan aja ya. Misalnya kita meninjau tentang benteng ini. Nah, di bawah listing itu kita ada tombol ya, tombol sarankan edit. Nah, teman-teman bisa klik di situ. Kemudian nanti akan muncul menu seperti ini. Nanti ada nama tempat, sampai situs, status operasional, dan kemudian ada pertanyaan pemilik bisnis ini. Nah, ini kalau teman-teman memang memiliki bisnis dari suatu tempat, nah teman-teman dapat mendaftarkan melalui Google Business. Ini karena untuk melindungi listing dari potensi tindak penipuan ya, misalnya kayak scammer yang nomor telepon palsu gitu. Biasanya menjangkit dulu ya daerah hotel-hotel, kemudian agen tiket bis gitu. Tapi saya sebenarnya juga menyarankan untuk tempat-tempat yang non-profit gitu. Misalnya kayak panti asuhan, masjid juga ya. Masjid pernah itu Pak Anto, local guide Semarang tuh beliau pernah menyarankan seperti itu. Karena kadang begini ya, misalnya panti asuhan itu saya sering dapat keluhan juga, ada orang yang mengatasnamakan panti asuhan tersebut gitu untuk meminta bantuan. Nah, tapi ya ini
kembali lagi semoga pemilik bisnis maupun yang profit maupun yang non profit itu mau ya untuk mencoba membuat akun Google Bisnis. Di bawahnya ada link untuk melaporkan masalah hukum. Itu kalau misalnya listing tersebut disinyalir melanggar hukum di negara tersebut. Tapi jangan lupa hukum suatu negara berbeda dengan negara lain. Gitu. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan mengenai permasalahan hukum tersebut. Nah, ada laporan perilaku bisnis, nanti saya akan coba bahas. Nah, kita masuk satu-satu. Di sini ada nama tempat dan kategori. Kalau misalnya teman-teman klik misalnya klik bagian sini, nama tempat, klik, nanti munculnya seperti ini, ada checklist. Kemudian ada nama tempat, itu disarankan ya menggunakan huruf kapital di awal kata. Itu sebenarnya saran saya sih, gitu. Kecuali brand tertentu. Kemudian juga kalau kita checklist bagian kategori, nanti akan muncul juga kategori. Ini kategori juga berlimpah ruah ya. Nanti teman-teman juga bisa mengeksplor. Dan di sini ada kolom ya, kotak ini. Kalau misalnya kolom ini kita klik, nanti muncul tanda centang gitu. Kalau misalnya kita tidak tahu, misalnya nama tempat ya, kita tidak tahu nama tempat yang benar itu apa, tapi kita tahu kalau nama tempat ini salah. Nah, lokasi ini penting ya, karena ini banyak sekali kasus. Tapi saya akan jelaskan dulu seperti ini. Ketika di sini, kalau pengaruh menuliskan huruf kapital sebenarnya biar lebih rapi aja sebenarnya. Tapi ya itu kembali ke preferensi teman masing-masing ya. Saya tidak tahu apakah ada artikel resmi dari Google yang menyatakan hal itu gitu. Nah, kemudian kita balik ke lokasi. Untuk di atas itu ada peta letak pinpoint. Nah, kemudian di situ ada ini ya. Nah, kita bisa memposisikan supaya pinpoint itu berada di tempat yang tepat. Dan saya sarankan ketika teman-teman klik, teman-teman ubah ke citra satelit, gitu, supaya tempatnya lebih presisi. Dan kemudian di bawah itu ada alamat ya. Nah, alamat itu saya sarankan ikuti format dari Google ya. Kalau di kota itu mungkin banyak ya. Nama jalan yang sudah terdaftar di database Google, teman-teman bisa tulis jalan, terus kemudian desa atau kelurahan, kecamatan, dan lain sebagainya. Gitu. Kalau di desa, mungkin mulainya bisa dari desa, kecamatan, dan lain sebagainya. Dan di sini nanti akan muncul pop-up menu ya, nanti berisi saran dari Google. Gitu. Misalnya ada yang lebih pas dan ada yang lebih sesuai, teman-teman bisa klik yang itu. Cuma hati-hati ketika teman-teman klik, ataupun teman-teman tidak menggunakan saran dari Google ya, teman-teman menggunakan preferensi sendiri, jangan langsung lanjut. Teman-teman klik sembarang aja. Nah, ketika klik sembarang, misalnya samping alamat ya, klik gitu. Nah, tiba-tiba listingnya pindah, pinpointnya pindah gitu. Jadi mau tidak mau, teman-teman harus buka lagi bagian peta letak pinpoint ini, terus teman-teman pindahkan lagi ke tempat yang benar gitu. Kalau di kota masih agak mending ya, tapi kalau di desa tuh agak pusing sebenarnya, karena tempatnya kadang-kadang sangat jauh gitu. Nah, untuk detail lokasi, nah ini dikhususkan untuk tempat-tempat, misalnya ini ya, listing tempat yang teman-teman sedang tinjau untuk listingnya ini berada di tempat yang lebih besar. Misalnya restoran A berada di dalam mall B. Nah, teman-teman dapat isi kolom ini dengan mall B, gitu. Tapi mall B ini pastikan listingnya memang ada dan memang listing itu yang jadi listing utama ya. Mungkin kalau misalnya ada listing duplikat atau apa gitu. Yang kebanyakan kasus-kasus di pedesaan itu biasanya menggunakan nama geografis gitu. Ternyata ada gitu. Listing yang begini cuma nama geografis aja. Misalnya desa Sumbersari misalnya gitu. Padahal kan desa Sumbersari nanti sudah masuk di bagian alamat gitu. Jadi tidak perlu dimasukkan di dalam detail lokasi ini. Nah, kita akan masuk, lihat, ini masih di desa yang sama dengan yang kecamatan Petung Kriono itu, desanya namanya Kayu Puring. Ini kelihatannya seperti spam ya teman-teman ya, kantor kepala desa ini ya. Tetapi saya tidak yakin kalau ini spam, jadi saya coba pura-puranya membuat tempat, nah, terus kemudian saya mengisi alamatnya dulu dengan menggunakan format dari Google, Desa Kayu Puring, Kecamatan Petung Kriono, dan lain sebagainya. Dan ternyata
pinpoint ini tiba-tiba pindah ke tempat kantor kepala desa ini. Jadi saya yakin sebenarnya kantor kepala desa ini itu ada orang yang menambahkan, tapi orang itu hanya mengisi alamat dan tidak mengecek kembali mengenai permasalahan ini, pinpoint ini. Gitu. Saya tuh juga ini ya, mungkin balik sebentar. Aduh, nggak bisa balik ya. Waduh, ya udah, bentar dulu. Mungkin apakah nanti di bagian alamat itu mungkin bagian lokasi yang pengeditan itu mungkin apakah lokasi terlebih dahulu terus kemudian bawahnya baru pinpoint, mungkin lebih enak ya gitu. Supaya nggak ngeditnya 2 kali gitu. Nah, kasus ini banyak terjadi di Indonesia. Mungkin kalau teman-teman lihat nanti di hutan atau di sawah pun juga ada ya, kadang-kadang listing yang terlihat original gitu. Nah, itu kemungkinan itu juga korban yang begini, gitu, korban kasus ini. Nah, ini kasus spesifik ya, tapi kadang-kadang begini, masalah pemekaran wilayah itu masif ya di wilayah Indonesia. Tetapi tidak semuanya sudah tercantum di dalam database Google. Dan saya mencontohkan ini Kecamatan Geladak Sari. Nah, ini Kecamatan Geladak Sari ini pengembangan dari Kecamatan Ampel, ini dimekarkan tahun 2018 gitu. Jadi kalau teman-teman lihat, ini saya lihat dari Street View ini ada tulisannya lokasi masjid ya ini. Masjidnya ini memang di Geladak Sari gitu, kecamatannya. Tetapi kalau kita lihat peta ini lokasinya masih di Kecamatan Ampel gitu. Nah, pernah saya usil nyoba edit pakai Kecamatan Geladak Sari dan akhirnya ditolak oleh Google gitu. Akhirnya ya sudah, kalau memang seperti itu teman-teman ikuti aturan yang ada di Google sampai nanti Google akan mengupdate database, mungkin nanti akan langsung ini ya terupdate secara otomatis. Nah, ini tentang jam buka. Kemudian di bawah ini ada status operasional, apakah beroperasi atau tidak. Nanti teman-teman bisa ngedit ya. Nah, kalau teman-teman misalnya ngobrol sama PKL gitu, bisa ditanya lebih spesifik ya masalah jam buka ya. Karena ada juga kasus gitu saya tanya, Pak, Bu, ini bukanya jam berapa ya? Terus orangnya jawab, setelah subuh gitu ya. Nah, subuh di tempat saya itu kan 4:30 ya. Pikir saya, oh mungkin jam 5 gitu ya. Loh, ternyata baru buka jam 7 gitu. Ya benar juga ya, jam 7 itu ya setelah subuh gitu. Cuma ya kok jauh sekali gitu loh. Nah, terus udah kita lanjut. Nah, ini ada nomor telepon. Kalau di Indonesia biasanya menggunakan nomor langsung ya, 021 misalnya Jakarta, atau 08 sekian untuk nomor HP. Kalau di tempat lain, misalnya di Jepang, itu mereka langsung +81 sesuai kode negara. Situs bisa menggunakan situs resmi atau melalui akun media sosial dari tempat tersebut yang paling aktif ya, supaya nanti kalau ada orang tanya atau mau kepo tuh bisa langsung pas respon gitu. Oke, kemudian status operasional ini keterangannya bisa dilihat di Google. Saya ini tekankan ini hati-hati juga dengan masalah tutup sementara dan tutup permanen. Ini teman saya Mas Ulum, ini lokal dari Semarang, pernah makan di warung makan langganannya. Itu buka terus, tapi kalau di peta itu ditulisnya tutup permanen gitu. Akhirnya mulai diedit. Duplikat dari tempat lain ini agak bingung ya, ini bingung. Begini, agak membingungkan karena begini. Sepanjang pengalaman saya, dia hanya bisa kalau misalnya tempat duplikatnya itu hanya memiliki review yang sedikit gitu. Misalnya tempat asli itu reviewnya 90, tempat duplikatnya 0 atau 1, itu kemungkinan besar dia akan diterima. Tetapi kalau sama-sama banyak, misalnya yang satu reviewnya 100, yang satu 90, itu tidak diterima oleh Google. Nah, terus yang tadi masalah spam itu saya laporkannya yang bagian tidak ada di sini. Dan untuk kata-kata yang kasar itu saya melihat ini ya, saya memilih yang menyinggung, berbahaya atau menyesatkan. Kemudian tidak dibuka untuk umum, untuk tempat-tempat pribadi, itu. Kemudian yang sudah pindah itu nanti ada opsional juga, teman-teman disuruh silahkan kalau mau menambahkan alamat baru, dan jangan lupa memperhatikan lokasi pinpointnya itu ya, supaya pindahnya itu tidak jauh dari tempat yang seharusnya. Nah, setelah mengedit itu jangan lupa kirim ya. Nah, kalau enggak ya enggak bisa ini disubmit, tidak terdeteksi oleh Google.
Nah, kemudian, teman-teman bisa melihat langsung status pengeditan teman melalui hasil edit. Cuma kalau kasus saya memang cukup cepat ya, untuk banyak kasus. Ini saya mencoba mengedit masjid ini. Nah, di sini sebelah kiri itu, ini tampilan di desktop, teman-teman dapat langsung masuk ke lokasi, masuk ke profil, kemudian teman-teman melihat hasil edit, nah nanti akan ada tulisan seperti ini ya, ini nama, terus kemudian ini yang disetujui, nah yang disetujui ini apa saja. Kalau misalnya belum, nanti tulisannya menunggu persetujuan, atau dalam bahasa Inggris kalau nggak salah pending. Gitu. Nah, untuk yang sebelah kanan itu, kalau tampilannya di layar handphone ya, atau seluler, itu nanti teman-teman bisa lihat melalui profil. Nanti di profil itu scroll ke bawah melalui review-review itu, nanti ada menu ini, menu edit, teman-teman klik, nanti munculnya sama seperti yang di desktop. Nah, kalau ini emailnya ya, untuk yang tertunda atau pending, itu nanti tulisannya terima kasih sudah membagikan pengetahuan Anda. Kalau diterima, nanti kami telah menerima pengeditan Anda. Nah, kalau misalnya status yang di sebelah yang sebelum tadi juga sudah diterima, sedangkan yang ini juga sudah diterima, tetapi informasinya belum terupdate, itu tidak apa-apa ya, teman-teman tidak boleh mengedit lagi, karena pengeditan ini memang memerlukan waktu hingga 24 jam untuk update, tapi bisa juga lebih cepat ya. Kemudian ini kalau tempatnya yang dihilangkan dari Google, isi emailnya hanya sesimpel ini aja, gitu. Yang tempat-tempat yang spam, kemudian yang berbahaya, tempat-tempat pribadi. Gitu. Kemudian laporkan perilaku bisnis. Nah ini ada form tadi. Kalau teman-teman lihat, ini sarankan edit. Di bawah itu ada link untuk melaporkan perilaku bisnis. Nah, bisnis apa aja yang bisa dilaporkan di Google adalah bisnis yang menawarkan sesuatu sebagai imbalan atas ulasan. Misalnya kalau bintang 5 nanti dapat diskon, gitu. Atau nanti dapat minuman gratis. Gitu. Nah, itu sebenarnya tidak disarankan oleh Google ya, karena kan reviewnya jadi tidak otentik. Gitu. Dan, nah ini tidak tahu ya, pokoknya Google ini sudah memberikan fitur ini, silakan teman-teman untuk bijak menggunakan gitu. Kalau memang teman-teman terpanggil untuk melaporkan, ya melaporkan. Gitu. Cuma memang ya bingung juga ya, ini serba salah juga ya seperti ini. Saya juga bingung menyikapi seperti apa. Kemudian selain bisnis yang menawarkan sesuatu, itu bisnis yang memaksa atau menekan orang untuk memberikan ulasan. Nah ini ada juga pengeditan fitur melalui seluler, dan ini bagus banget menurut saya ya. Cuma masalahnya yang ini nggak tahu dapat poin apa enggak, tapi kan kalau teman-teman ingin mengedit fitur supaya informasinya menjadi lebih lengkap, kan kenapa tidak gitu ya, gitu. Nah, teman-teman lihat di listing di HP, nah terus kemudian teman-teman geser tabnya sampai tab tentang, terus kemudian ada klik ini edit fitur, dan kemudian di sini akan banyak pertanyaan gitu. Ini bagus banget karena sebelumnya saya tuh mikir kalau masalah aksesibilitas, oh iya mungkin tentang penggunaan kursi roda ya, mungkin paling-paling sebatas itu. Tetapi kalau di luar sana itu ternyata sudah sangat luas, luar biasa, melibatkan alat bantu dengar, kemudian broadcast yang seperti ini penting sekali ya teman-teman ya, karena kita juga kita juga harus punya misi ya untuk menolong teman-teman kita yang disabilitas. Gitu. Nah, mungkin teman-teman juga mengeluhkan kenapa kok editan saya kok tidak diterima oleh Google ya. Gitu. Ternyata memang ada tempat-tempat yang terproteksi, kategorinya terproteksi oleh Google. Nah, yang saya tahu banget itu adalah sekolah jenjang apapun, gitu. Termasuk sekolah agama, sekolah bahasa itu tidak bisa. Ya, itu kantor polisi juga, kantor polisi, terus kemudian penjara itu berdasarkan informasi dari artikelnya ya. Kemudian ini halte ya, halte yang ada lambang ini kotak, kemudian ada gambar bis di dalamnya, di situ tidak bisa diedit karena itu hasil kerjasama antara Google dengan perusahaan penyedia jasa ya. Jadi misalnya kayak kasus
Transjakarta gitu, Badan Layanan Transjakarta kerjasama dengan Google untuk membuat informasi tidak hanya tentang halte tapi tentang yang live itu ya, posisi bis sudah di mana dan lain-lain gitu. Kemudian juga tidak hanya itu ya, perusahaan otobus juga beberapa saya lihat juga, perusahaan travel juga ada gitu. Yang agak pusing memang ikon ini jadi banyak di terminal gitu, kayak terminal Pulau Gebang di Jakarta itu kan jadi banyak gitu ya, ikon halte-nya gitu. Nah, kalau misalnya nih yang mengeluhkan ini, pernah ada yang mengeluhkan di Connect itu kebetulan dia admin salah satu sekolah di Lombok. Nah, kemudian Morten Copenhagen itu connect moderator dari Denmark itu memberikan saran kepada admin tempat tersebut untuk tempatnya ke Google bisnis gitu. Jadi pura-puranya jadi bisnis gitu. Tapi ya sekolah emang bisnis ya gitu. Menggunakan akun Google Gmail-nya sekolah gitu ya, akun resminya sekolah, atau itu bisa kerjasama dengan otoritas lokal melalui Google Partner Content Maps. Ini kalau misalnya kasus sekolah ini saya nangkepnya begini, mungkin bisa melibatkan dinas pendidikan, karena dinas pendidikan kan bisa menaungi banyak hal ya, menaungi sekolah-sekolah gitu, nah ini mungkin bisa dikelola gitu, kalau melalui Google Partner Content Maps. Nah, saya pernah ada kasus ini ya, tiba-tiba kok nggak bisa gitu, nggak bisa ngedit. Ini masalahnya ini kelompok bermain ya, kok lokasi pinpointnya tuh persis di samping Gunung Merapi gitu loh. Nah, misalnya jeblok, kalau misalnya meletus kan bahaya gitu lah. Pasti kan tidak mungkin ya ada kelompok bermain di sini. Nah, kemudian saya lihat ini ya, saya lihat ini masalahnya, ini kelompok bermain ini termasuk kategori yang terproteksi. Dan ada hal yang janggal yang lain, lokasinya di Ceper, Kabupaten Klaten ini juga aneh ya, karena Ceper itu bukan dekat dengan Gunung Merapi. Jadi sudah dipastikan ini, ya mungkin jadi bilang spam juga ya. Nah, akhirnya bagaimana solusinya? Kalau memang tidak bisa diedit, karena pasti ditolak, melaporkan masalah melalui, ada 3 hal ya. Ini Google ini pernah bilang ke saya, coba bisa melalui Connect Moderator, nanti akan dieskalasi, kemudian melalui Google Help, nanti dieskalasi juga teman-teman product experts, atau melalui form berikut. Nah, ini kebetulan saya juga melalui form ini, kirim masukan produk, terus kemudian klik opini Anda tentang Maps, kemudian saya klik laporkan masalah. Ini kalau di desktop ini sebelah kanan bawah ya, saya juga bingung, itu tulisannya kecil banget sampai saya nggak sadar kalau ada link. Nah, terus kemudian tempat yang salah, melakukan masalah, maaf ya, melalui seluler itu teman-teman bisa klik melalui biasanya ini ya, kalau di pojok kanan atas seluler itu ada bundaran yang isinya foto profil email kita, terus kemudian kita klik, nanti ada menu help and feedback, atau kemudian kita bisa mengirim product feedback, kemudian melaporkan yang kasus tadi itu. Dan ternyata diterima oleh Google ya. Tapi memang tidak semuanya diterima oleh Google gitu. Saya pernah mengedit tempat-tempat ini itu tidak bisa, tapi saya laporkan ke Google, kemudian melalui form tertentu juga, itu juga nggak bisa. Nah, ini padahal kategorinya tidak terproteksi, ini janggal banget gitu. Ada 3 tempat yang viral. Nah, ketika teman-teman di Indonesia itu menanggapi kasus viral itu, misalnya ada kasus viral, nah teman-teman di Indonesia itu kadang-kadang sangat reaktif ya. Kemudian mereka mulai menambahkan tempat-tempat palsu, yang di Sumber Soko ini ngeri banget. Ini kan kasus pencurian mobil rental ya. Dan akhirnya banyak tempat-tempat palsu itu menggunakan kata-kata yang maaf ya, tidak senonoh gitu. Nah, ini agak ngeri sebenarnya. Yang saya buat ngeri itu nggak tahu, Kak, bisa saja kan mungkin dibaca oleh teman-teman kita yang masih muda, anak-anak remaja gitu kan. Itu akan ngeri sekali ya. Akhirnya orang itu menjadi pembenaran. Kemudian juga ada kasus lain di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang itu ricuh karena konser batal, ya. Terus kemudian barang vendor dibakar. Kemudian kasus mas pelayaran di Godean Kabupaten Sleman gitu. Saya tuh pernah punya firasat sebenarnya sebelum kasus Godean ini, itu wah ini jangan-jangan ini bakal ada lagi gitu. Sekitar bulan April gitu, April tahun ini. Terus tiba-tiba Juli sebelum berangkat ke Tokyo itu tiba-tiba benar ada kasus ini. Akhirnya segala yang di listingnya itu wah kacau itu. Dan masih ada sampai sekarang ya.
Dan kendala pengeditan yang kedua adalah untuk pedagang kaki lima nih, kategori apa itu loh, karena kan tidak ada kategori pedagang kaki lima. Ya betul Pak Budi, betul nih Mamat Gun Shop ini juga tidak jelas ya, ini juga ngeri banget gitu. Nah itu juga salah satu bagian yang saya edit gitu. Tapi memang tidak semua dapat saya edit juga ya, karena kendalanya apa? Dia masuk kategori yang terproteksi. Misalnya Mamat Gun Shop tapi lokasinya kategorinya sekolah gitu. Nah itu wah bingung juga ya. Nah terus kemudian kategori yang hasil pencariannya belum efektif, ada masjid dan musola. Nah ini bingung. Jadi di Google itu ada kategori masjid dan musola. Dan untuk masalah ini saya bahas cukup lama dengan Pak Anto, local guys dari Semarang. Nah jadi kita diskusi gitu mengenai perbedaan masjid dan musola. Ini yang jadi masalah adalah begini, kalau misalnya kita lagi mencari masjid terdekat, yang muncul itu hanya kategori masjid saja. Yang masuk dalam kategori musola itu tidak muncul, dan demikian sebaliknya. Gitu. Ini jadi masalah, ini gimana ya solusinya gitu. Nah solusi sementara dari diskusi saya dengan Mbak Nunung kemarin adalah coba tetap dikategorikan sesuai jenisnya, yang masjid-masjid, yang musola-musola. Tapi habis itu juga saya bingung ya, karena memang belum selesai ini kan permasalahannya, masih ada. Kemudian juga untuk tempat ibadah lain, gereja, ini hanya masalah ini aja ya, tempat gereja kan ada aliran atau denominasi, itu juga secara pencarian juga kurang akurat gitu. Kadang-kadang misalnya gereja yang denominasi ini, yang lain tiba-tiba muncul gitu. Kemudian juga untuk alamat pedesaan. Nah ini mungkin teman-teman ini yang tinggal di desa ini suka mengeluhkan ya masalah menggunakan alamat gitu. Ada beberapa hal. Nah ini banyak kendala juga ya. Saya coba mencontohkan dua hal. Nah ini ada masjid. Nah masjid ini tuh lokasinya di Kecamatan Ibadah Tengaran. Oh iya, Kecamatan Ibadah. Iya Bu, beda masalahnya bukan masalah bisa dipakai untuk ibadah, cuma memang kita mencoba mencari yang terdekat dari lokasi gitu kan. Karena biasanya kan setelah azan kan kita harus ada teman-teman yang harus menyegerakan untuk sholat. Nah itu kita mencoba untuk memfasilitasi ya dari hal itu. Gitu. Itu yang jadi kendala dan jadi pertanyaan di hati saya. Dan kemudian kita lanjut lagi kasus ini, masjid ini. Nah, masjid ini kan lokasinya di Dusun Wates Kulon ya. Padahal Wates Kulon ini tidak termasuk di dalam daerah yang di-highlight sebagai Wates Kulon. Ini kan daerah yang di-highlight ya. Gitu. Ya, itu tinggal di ketik masjid. Iya, soalnya begini. Kalau misalnya itu ya orang memang rata-rata kan kebanyakan nyarinya lewat masjid ya, tidak nyari musola gitu ya. Tapi kan mungkin saja ada kemungkinan kita berharap supaya dua tempat ini bisa muncul dua-duanya gitu. Nggak tahu sih, kalau saya sih berpikiran gitu, apa bisa lebih fleksibel atau idealnya begitu ya, betul Bu. Oke. Dan untuk masjid itu, nah masjid ini kemudian saya edit ya, alamat ini saya edit ya kebetulan, meskipun dia lokasinya di luar highlight gitu, karena ternyata daerah sini ini ternyata masih masuk Dusun Wates Kulon ternyata gitu. Dan permasalahan highlight ini cukup menarik ya. Saya pernah menemukan kasus di Kabupaten Jombang, Kecamatan Kesamben. Di situ ada yang kebalik gitu. Jadi lokasi dukuh atau dusun itu harusnya di sebelah timur, dusun yang lain malah highlightnya di sebelah barat. Jadi kurang akurat gitu. Kemudian juga iya ya gitu. Kemudian juga saya sebenarnya ini ya cukup saya menemukan begini, tidak semua dusun itu terdaftar di dalam database Google gitu. Termasuk salah satu dusun ini dusun Kakangtal, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Ini tidak ada highlight-nya. Jadi kalau saya berpikir mungkin salah satu cara itu dengan menambahkan tempat fasilitas umum yang ada di situ. Nah, saya mencoba ngedit makam gitu, pemakaman yang ada di dukuh itu. Dan kemudian hasilnya seperti ini, saya ubah, ini ada dusun, ini sesuai dengan format Google, ternyata kalau dicari Japanan Cawas ketemu seperti ini. Gitu. Tapi memang cukup rumit ya, seperti ini.
Dan kemudian ini juga saran-saran pengeditan. Jadi selain yang tadi saya sebutkan, untuk pemakaman itu bisa menyesuaikan sesuai papan nama. Karena nggak tahu ya, kalau di tempat saya itu tidak terlalu banyak orang yang terlalu memperhatikan tentang pemakaman, tapi saya mencoba untuk mendalami bagian situ. Nah, kemudian pemakaman yang tidak ada nama ini, kalau saran saya ya mungkin diganti menggunakan nama dusun, tapi juga bisa tanya masyarakat sekitar, mungkin ada nama spesifik yang ada gitu. Nah, pengubahan kategori, jadi masih banyak pemakaman itu tulisannya pemakaman namanya, tapi dia ini kategorinya tempat ziarah gitu ya. Karena orang pikirnya, wah kita kan kalau ke pemakaman kan buat ziarah ya, terus kemudian tulisnya tempat ziarah. Nah, akhirnya setelah ada kategori pemakaman itu kita bisa untuk mengganti ke kategori pemakaman. Banyak juga kayak masjid itu lokasi kategorinya lembaga agama gitu. Nah, atau institusi keagamaan gitu. Nah, itu bisa kita ganti juga gitu. Kemudian untuk letak pinpoint ini saran saya juga ya, kalau pemakamnya gede banget, coba diletakkan di pintu masuk. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Namanya juga saran. Masjid dan musola tadi diganti juga namanya sesuai dengan papan nama gitu. Karena ini masalah transliterasi ya, pengubahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nah, kenapa saya tulisnya musala? Ini karena sesuai dengan KBBI. Tetapi kalau di tempat-tempat kan yang ada adalah musola L-nya 1, musola L-nya 2 gitu. Kemudian juga ada tempat lain ya, minimarket convenience minimarket ini kita bisa mencantumkan nama cabang ya, karena kadang ada juga minimarket yang sama-sama minimarket, maksudnya berasal dari perusahaan yang sama tapi lokasinya berdekatan. Nah, tapi ini ada kendala juga, di Google itu berpikirnya begini, untuk lokasi cabang yang berdekatan, misalnya kurang dari 300 meter, itu karena ya saya melakukan penambahan gitu, diterima oleh Google statusnya, tapi di merge ke lokasi yang satunya gitu. Ini kendala juga. Dan sempat ada teman yang tanya juga di Connect gitu tentang masalah ini gitu. Mungkin nanti akan ada solusinya atau bagaimana. Nah, pom bensin ini untuk yang nasional ya, maksudnya pom bensin yang nasional negara kita gitu, mencantumkan kode ya. Ini kayak kemarin ada kasus kan. Nah, kemudian teman-teman mulai jeli juga ya, ternyata kode itu ada artinya. Nah, itu mungkin kita bisa masukkan juga untuk membantu teman-teman. Tapi juga bisa membantu buat patokan gitu. Karena mungkin saja ada pom bensin yang letaknya berdekatan gitu. Dan lain-lain saya banyak sekali ya. Mungkin teman-teman bisa mengeksplorasi kategori-kategori yang mungkin belum terpikirkan, tapi ada di Google. Nah, kemudian, wah ternyata masih di jam 8. Ada edit walk. Nah, edit walk ini saya sarankan teman-teman juga bisa melakukan edit walk, termasuk yang teman-teman kontribusi editnya masih sedikit, bisa dilakukan secara pribadi atau dilakukan secara bersama-sama. Nah, kalau misalnya bersama-sama dengan local guide, jangan lupa daftarkan melalui local guide Connect supaya diketahui oleh Google. Dan ini salah satu contohnya di sebelah kiri, ini tentang Indonesia Community Spotlight Week, itu jadi minggu depan ada acara, nanti akan dijelaskan oleh Mbak Nunung lebih lanjut untuk hal ini. Oke, paling sekian dari saya, Mbak, kembalikan ke Mbak Nunung. Terima kasih Mas Glenn, ini udah banyak banget pertanyaan di kolom komentar ya. Kayak pertanyaan, sebenarnya ada nggak sih perbedaan antara editing menggunakan desktop sama seluler gitu kan, kayak yang dijelaskan tadi dan lain sebagainya. Tapi saya nggak akan baca dulu yang di kolom komentar, ini saya kasih kesempatan untuk teman-teman yang bertanya langsung, bisa raise hand ya. Yang pertama, Mas Ananto Wowo, silahkan. Mas Ananto Wowo. Halo, selamat malam, Mbak Nunung. Selamat malam. Selamat malam, Mas Glenn, nih teman diskusi yang
lumayan hampir banget. Saya kalau telepon Mas Glenn bisa 1 jam lebih menerima telepon dengan senang hati. Oke, seru banget pokoknya dapet Anto. Oke, terkait dengan kategori. Nah, sebelumnya kan Google Maps saya setting dalam bahasa Inggris, tapi kemudian kalau mau edit kategori di bahasa Inggris, itu pilihannya relatif lebih sedikit. Nah, ketika saya ganti settingan menjadi bahasa Indonesia, pilihan kategori di dalam bahasa Indonesia lumayan lebih banyak banget dan sangat detail. Contohnya misalkan, sekarang kan banyak sekali penjual minuman teh yang di pinggiran jalan itu ya, yang franchise itu ada teh desa, teh kota, teh setengah desa, setengah kota, teh keraton dan lain-lain. Nah, itu rata-rata itu kategorinya masih salah semuanya. Ada yang isi kategori restoran, kedai kopi dan lain-lain. Itu kita bisa ganti ke kategori kedai teh kalau dalam format bahasa Indonesia. Tetapi di dalam format bahasa Inggris saya tidak menemukan itu gitu. Nah, apakah teman-teman punya cara kalau misalkan saya kembalikan ke format bahasa Inggris, apakah ada cara lain untuk bisa mendapatkan atau mengkategorikan kategori bisnis sesuai dengan yang semestinya? Itu satu. Terus yang kedua, pertanyaannya adalah meskipun kita sudah setting ke kategori bahasa Indonesia dan di bahasa Indonesia itu pilihan kategorinya banyak banget, tetap saja kategorinya itu kita hanya bisa memilih yang ada di pop up ya, yang sesuai pilihan gitu. Tidak bisa menambahkan kategori sendiri. Padahal ada beberapa jenis bisnis yang sebetulnya di pilihan itu nggak ada. Saya lupa sih bisnis apa, tapi karena tidak ada yang cocok ya saya tidak edit gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menambahkan kategori di editing itu? Karena kalau saya lihat kategori editing bahasa Indonesia, kategori itu banyak banget. Asumsinya dengan kategori yang sedetail itu, contohnya sampai misalkan pembibitan, ada pembibitan lele, pembibitan apa, artinya kemungkinan besar orang umum kita bisa menambahkan kategori itu, bukan hanya dari pihak Google. Jadi mungkin ada caranya. Jadi pertanyaan saya itu. Dan mungkin sharing saja teman-teman yang tadi dibilang sama Mas Glenn, ada beberapa kategori yang tidak bisa diedit, contohnya sekolah. Saya pernah ngedit banyak banget sekolah, SD yang tadinya kategorinya sekolah menengah, saya ganti dari sekolah dasar, ternyata ditolak semua. Nggak ada yang, saya dalam arti bertanya, kenapa ditolak ya? Padahal kan SD itu memang sekolah dasar, bukan sekolah menengah, tapi ditolak semua. Ternyata tadi dapat jawabannya dari Mas Glenn bahwa memang tidak semua tempat bisa diedit. Itu saja Mas Glenn dan Mbak Nunung, terima kasih. Terima kasih Mas Ananto. Ini langsung dijawab dulu ya Mas Glenn. Silahkan. Waduh, ya. Nah saya tuh juga bingung Mbak, ini memang itu juga kendala saya gitu, mengenai kategori ini. Tapi saya tidak tahu ya, seharusnya kalau ada kategori dalam bahasa Indonesia berarti ada padanannya dalam bahasa Inggris. Tapi saya juga belum pernah mengecek itu, ini juga pengetahuan baru juga buat saya. Saya juga bingung Mbak gimana jawabnya. Mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab. Ya, untuk kategori ini saya simpan dulu. Memang ada beberapa materi kategori. Kalau di Connect, Pak Ananto bisa search ini ya, search apa namanya, search kategori yang ditulis oleh Connect moderator namanya Juan, yang dari Belgia. Jadi dia tuh sering mengupdate kategori yang muncul di Google Maps, apakah sudah update atau belum dan sebagainya. Dan tentu dari yang di research oleh Juan itu ada perbandingan antara bahasa Inggris dengan bahasa-bahasa lain di pengguna. Misalkan kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kalau di yang lain menggunakan bahasa mungkin Jerman atau dan lain sebagainya, itu memang ada perbedaan Pak Ananto untuk nama kategori. Tapi untuk lebih jelasnya seperti apa nanti kita simpan dulu. Kita simpan dulu untuk kategori ini karena sekali lagi karena kategori banyak ini juga kita harus cross check dulu sebenarnya kategori yang dimaksudkan ini apakah memang ada apa ya bahasanya pengurangan karena translate yang berbeda atau bagaimana. Karena jujur saya pribadi menggunakan Gmap berbahasa Inggris itu pun kalau mau ngedit berbeda ya Mas Glenn ya dengan menggunakan fitur yang berbahasa Indonesia. Iya benar.
Kadang saya mencari misalkan homestay gitu, kalau di bahasa Indonesia itu udah bingung ini apa ya bahasa Indonesianya. Akhirnya saya balik lagi ke bahasa Inggris. Itu kalau saya. Tapi nanti teman-teman di kolom ini Pak Nanto silakan. Pak Nanto. Bagaimana Mbak? Iya. Resen lagi kah? Enggak. Itu yang tadi. Mungkin kepencet. Oh, iya. Iya. Ya, makasih Mbak Nunung. Iya, jadi kita simpan dulu ya. Kita simpan dulu ya, untuk pertanyaan kategori ini karena sekali lagi memang harus saya juga harus riset, Mas Glenn pasti juga riset juga karena ada perbedaan bahasa fitur yang kita gunakan di Google Map masing-masing gitu. Oke, tapi kalau masih boleh minta waktu sedikit saja lagi tentang terkait masjid dan musola boleh ya. Oke. Yang pernah saya diskusikan dengan Mas Glenn itu tadi memang kalau kita mencari akurasi yang musola harusnya kategorinya musola, yang masjid. Tapi yang saya khawatirkan adalah kebanyakan orang, contohnya saya ketika pergi di satu tempat, saya mencari tempat ibadah terdekat, saya jarang sekali memasukkan kata musola terdekat, tetapi masjid terdekat. Nah, mungkin teman-teman yang lain asumsinya juga sama. Khawatirnya ketika musola yang tadinya kategori masjid kita rubah menjadi kategorinya musola, saat kita mencari kata masjid terdekat, musola nggak muncul gitu. Nah, jadi mungkin masukan Mbak Nunung memungkinkan nggak dari pihak Google mengcombine masjid dan musola itu menjadi satu kata yang kalau kita mencari musola, masjid juga masuk, kita mencari masjid, musola juga masuk. Jadi ketika itu terjadi, kita bisa edit kategorinya sesuai dengan yang kondisi sebenarnya. Itu masukan sih Mbak. Iya. Nunung. Iya. Terima kasih. Kemarin juga kita sempat diskusi ya Mas Glenn ya untuk masjid dan musola. Tapi memang ini kalau saya dari sisi ini ya, dari sisi biasanya kategori yang diberikan Google itu berdasarkan fungsi dari bangunan tersebut. Kalau yang saya tahu, mohon luruskan kalau ini salah. Kalau masjid itu bisa digunakan untuk sholat Jumat, sholat Idul Fitri dan sebagainya. Musola belum tentu digunakan untuk sholat Jumat ataupun sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi sebenarnya musola dan masjid ini kalau saya mengambil dari kacamata Google memberikan tempat itu karena bentuk bangunannya yang berbeda. Masjid pasti lebih besar daripada musola. Dan kalau misalkan kita ada di, saya asalnya dari kabupaten, pasti di sekitar rumah pasti itu banyak musola. Masjidnya satu, itu biasanya untuk tata letak desa seperti itu. Masjidnya satu, musolanya banyak. Nah, kalau menurut saya pribadi, mungkin teman-teman yang lain di kolom komentar atau mau resen silahkan. Jadi kalau misalkan itu digabung menjadi satu, itu fungsinya akan berbeda. Agak sedikit kebingungan. Misalkan gini, teman-teman muslim akan menyelenggarakan sholat Jumat. Kemudian ada penggabungan antara kategori masjid dan musola. Akhirnya kan bingung, ternyata setelah dicari musola menjadi masjid, tapi ternyata tidak bisa digunakan untuk sholat Jumat. Nah ini sebenarnya yang membingungkan adalah di sini. Kemarin kita sempat bahas dengan Mas Glenn, kalau dari saya pribadi, kalau memang bangunan tersebut adalah musola, kita tetap kategorikan aja dengan musola. Kalau kategorinya memang masjid, baru kita kategorikannya sesuai masjid. Karena itu tadi, kalau misalkan kita mau sholat Jumat, ternyata di situ nggak bisa sholat Jumat, kan kasihan juga yang mencari lokasi, oh ternyata ini bukan masjid, ternyata ini musola, tapi kategorinya masjid. Jadi kalau menurut saya pribadi, kita sesuaikan fungsinya dan sesuaikan dengan bentuk bangunannya, karena musola pasti lebih kecil daripada masjid. Itu yang saya ketahui. Kalau misalnya teman-teman mau menambahkan, boleh ya di kolom komentar. Nanti tapi tetap ini akan saya tanyakan juga ke nanti kalau ada pertemuan dengan teman-teman yang lain di moderator ataupun di pertemuan bulanan dengan Google. Ini ada pertanyaan kedua ya Mas Glenn. Saya baca dulu di kolom komentar. Mas Isa dari Surabaya bertanya, bagaimana jika mengedit nama SPBU? Saya barusan ngedit salah satu SPBU di swasta, BP, tetapi di Maps ada listingannya, tetapi tidak ada tulisan SPBU, cuma BP aja. Apakah bisa disetujui ya? Karena di Maps cuma tertera BP, saya edit jadi SPBU plus BP plus nama jalan. Oke, Mas Glenn?
Apakah SPBU termasuk yang terproteksi, Mas Glenn? Biasanya ada kodenya kalau Pertamina, kalau setahu saya ya. Iya. Saya kurang tahu juga ya kalau misalnya ini. Saya soalnya bisa ngeditnya SPBU yang lokal itu. Belum pernah sih ngedit. Nah ini. Gimana ya Mbak? Apa dicoba aja Mbak? Tapi sebentar, saya pertanyaannya. Kalau setahu saya biasanya SPBU Pertamina itu ada kodenya di belakang. SPBU Pertamina apa gitu. Kemudian sama seperti ATM kalau nggak salah. Tapi saya juga belum nyoba. Nah, tapi betul itu yang sesuai itu apa? Itu Mas apa Mbak ya? Kampus Boeing sesuai nama aja. Kalau memang tidak ada kode itu sebenarnya tulisan BP itu harusnya bisa ya. Langsung gitu. Karena kan kategorinya sudah. Karena BP kan nama produk juga kan. Iya, nama perusahaan itu ya, minyak ya. Iya. Di plang nama ada jalan, di plang namanya ada jalannya. Biasanya kalau nama itu bisa tapi saya memang belum sih ngedit PP. Kalau SPBU memang pernah karena itu ada kodenya di belakang dan disetujunya agak lama. Iya. Tapi di Maps cuma PP aja. Kategorinya mungkin sudah benar ya Mas Isa ya. Sebenarnya kadang-kadang kalau kategori udah benar itu akan membantu mereka yang mencari SPBU. Asalkan kategorinya benar. Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau BP aja sebenarnya nggak apa-apa ya. Karena jarang juga ya. Iya. Iya. Ada pertanyaan lagi dari Pak Mukhlison yang saya belum dengar tadi adalah soal penulisan kode pos. Kode pos itu biasanya sudah ini ya, sudah otomatis ya Mbak ya dari Google. Setahu saya begitu. Sudah kalau di formatnya itu setelah nama provinsi biasanya langsung nama kode pos. Jadi sudah ada dari database-nya Google. Ini sama dengan mirip-mirip pertanyaan dengan Mas Zaki dari Surabaya. Bagaimana cara mengedit atau mengusulkan nama jalan di Google Maps? Sering ditemui nama jalan yang tampil di peta kurang sesuai dengan kondisi faktual. Ketika diusulkan di Google malah sering ditolak. Kayaknya dari atas tadi Mas Zaki sering ditolak sama Google nih ceritanya. Gimana Mas Glenn? Gimana Mas Glenn ceritanya? Kalau mau nambah nama jalan. Tapi ini pengeditan jalan ini kayaknya sesuatu hal yang berbeda dari pengeditan biasanya ya. Saya tidak tahu ya. Ketika saya melakukan pengeditan nama jalan itu kalau berhasil itu masuknya ke poin yang mana ya? Pengeditan biasa atau pengeditan nama jalan, karena yang poinnya 15 ya, itu kan penambahan nama jalan. Tapi sekalipun penambahan nama jalan itu di email itu ditulisnya tetap pengeditan nama jalan gitu. Dan ini memang jujur susah banget. Saya pun juga untuk pengeditan jalan ini tidak banyak yang diterima dan termasuk nama jalan ya. Kadang-kadang tuh pending butuh butuh waktu yang lama untuk ya. Jadi kalau memang misalnya urgent gitu dilaporkan aja melalui form laporan masalah gitu. Ada juga yang melaporkan kemarin lewat Google Help gitu. Saya pernah lihat sebentar ada itu orang dari Pakistan saat itu. Ya. Nanti biasanya dieskalasi juga ya ke kode expertnya. Ya, biasanya Mas Zaki kalau misalkan ada materi teknis untuk Google Maps yang membutuhkan eskalasi itu bisa selain di connect, tulis postingan juga bisa di Google Support. Tapi sepengalaman saya pernah Mas ngedit jalan itu dulu waktu masih tinggal di kabupaten kan. Nah, saya itu ceritanya di jalan depan rumah karena kan kalau paketan itu kan susah ya. Kalau di desa kan hanya RT RW gitu kan. Jadi cuma RT 1, RT 2 gitu kan. Jadi tukang paketnya bingung. Akhirnya saya ngide kan nambahin jalan. Cuman waktu itu saya itu kepanjangan gitu ininya jalan yang saya yang saya geser itu kepanjangan. Jadi saya nggak tahu ternyata itu diterima sama Google. Nah sekarang kalau saya lihat desa sebelah itu
jalannya adalah jalan desa saya dan saya itu nggak bisa ngedit lagi gitu. Akhirnya itu yang apa ya, yang saya lakukan itu saya pikir, oh ternyata kalau jalan itu kita mau ngedit harus ininya panjang jalannya itu harus presisi gitu ya Mas ya. Iya, Biar nggak memang diharapkan. Cuma biar nggak tentang makan pengeditan ini. jalan ini juga cukup banyak masalahnya ya Mbak ya. Karena tidak hanya masalah itu, penambahan jalannya pun juga banyak masalah. Pengeditannya juga misalnya tidak bisa sebagian gitu. Ya mungkin nanti ini bisa dibahas di ini ya, Next meetup. kesempatan lain. Ya, Iya. betul banget. Mas Zaki pernah dilakukan nama calon teman rumah ditolak. Oh, ditolak lagi Mas Zaki ya. Oke, sebelum kita ada sesi pertanyaan selanjutnya, ini ada kuis nih, ada kuis ya. Kita kuis dulu guys. Siap-siap. Tolong teman-teman ECLG Mbak Dini ya, ini disimak. Kuisnya adalah pasti yang nyimak dari awal sampai dari saat ini pasti tahu jawabannya dan ini ada banget gitu. Karena kita tadi juga bahas nama adalah kalau bisa kapital, apalagi kalau merek ya sesuaikan dengan mereknya, misalkan Bloom, kalau BLOOO yang besar ya O besar semua dan sebagainya. Pertanyaannya adalah hari ini, sebutkan connect user-nya Mas Glenn dengan kapital yang benar. Oke, sudah ada banyak. Dengan kapital yang benar ya, kapital yang benar, kemudian ini yang benar. Ini pakai add apa enggak, Mas Glenn? Ya? Pakai add atau tidak? Pakai. Pakai. Pakai Okay. aja ya. Pakai aja, oke. Okay. Ya. Oke, sudah ketemu nih kayaknya pemenangnya nih. Oke, sudah. Iya. Oke. Ini yang paling pertama yang pakai apa enggak ya? Sebenarnya kan ini ya, yang penting namanya ya, mau pakai atau tidak ya. Iya, yang penting namanya sih sebenarnya iya. Jadi oh, namanya sebenarnya yang, ya, tidak. Iya. Oke, namanya yang benar adalah A L G, A besar, L besar, G besar 87. Ini asumsinya pasti Mas Glenn kelahiran 87 ini kayaknya. Bukan. Oh, bukan. Oh, salah ini. Iya. Oke, jadi sudah temu ya pemenangnya. Mbak Dini udah temu ya? Oke, nanti ada dapat satu bingkisan dari East Java Local Guides. Oke. Sebelum ke sesi pertanyaan selanjutnya, ini tolong yang sudah bisa on cam kita foto dulu. Ini saya sampai lupa mau foto saking ininya ya, saking ini senangnya untuk ikut. Tolong yang Ini bisa setting ya Mbak ya. Open cam. Ya, ini boleh di stop dulu. Oke, kita foto dulu teman-teman sebelum sesi tanya jawab kedua. Sebelum ke pertanyaan ke teman-teman, Mas Glenn, saya tuh mau nanya. Itu kan tadi Mas Glenn kan kayak zoom in, zoom out peta gitu kan. Kemudian nyocokin juga ke satelit. Sebenarnya kalau boleh dikasih tahu satu harinya itu ngeditnya berapa kali sih? Maksudnya, enggak. aku nggak bisa tidur nih, aku tak edit peta dulu atau gimana sih? Karena ini loh, tadi ada taman bermain di gunung aja tahu gitu loh. Heran aku. Itu gimana ceritanya? Ini sudah ngikut mood saya aja sih, kalau misalnya lagi pingin lihat gitu. Misalnya, karena misalnya lagi belum bisa jalan jauh nih, terus akhirnya cobalah lihat ke tempat lain yang belum saya kunjungi, ternyata ada spam, ya udah sekalian aja sambil refreshing dalam tanda kutip, terus kemudian coba ngedit gitu. Cuma akhirnya kok jadi ini ya, keterusan juga ya, soalnya karena spamnya banyak. Kadang-kadang kan tidak hanya tempat-tempat terpencil Mbak, kadang-kadang ingin lihat suasana kota gitu, akhirnya nyoba lihat, ini ada yang aneh ya gitu, terus ternyata ya spam gitu. Saya nggak nentuin target sih Mbak gitu, cuma ini aja, pinginnya aja. Tapi memang sering-seringnya pakai desktop gitu ya Mas ya? Iya, tapi kadang pernah juga pakai HP, misalnya lagi di bis kayak misalnya ke Semarang naik Transjateng gitu ya, itu kadang sambil perjalanan ngeliat-ngeliat gitu, kira-kira ada yang bisa gitu enggak gitu, kalau lagi mood. Kalau enggak ya ngeliat pemandangan jalan aja, yang penting dibuat asik aja. Oke.
Ada satu pertanyaan dari kolom komentar dari Mas Andi dari Sidoarjo. Dari materi yang telah disampaikan, bagaimana bisa menjaga akurasi atau ketepatan informasi dalam beberapa kasus editing yang dilakukan jika melalui desktop terkait informasi tempat selain Street View? Karena misal, saya juga sering menemukan kasus di sebuah nama lokasi, menurut kita nyeleneh. Tapi di lokasi, setelah tanya warga, mereka memang menggunakan bahasa lokal itu dan justru benar. Oh, aneh ya. Oh, oke. Kalau seperti itu, saya mencari ini. Oh, gini. Maksudnya gini, kan tadi kan Mas Glenn lihatnya zoom in, zoom out lewat satelit gitu kan. Nah, ternyata ini yang dialami oleh Mas Andi dari Sidoarjo ini ketika ditanya di warga lokal setempat memang biasanya menggunakan nama aneh di situ gitu kan. Nah, gimana kalau menurut Mas Glenn untuk menemukan bahwa ini akurat nih aku edit begini meskipun aku belum ke situ. Contoh misalkan kayak tadi teman bermain di gunung itu, kalau itu jelas nggak ada sih ya, nggak mungkin gitu kan. Tapi kan ada tempat-tempat yang lain seperti misal masjidnya double atau gimana kan, siapa tahu ada masjid kembar gitu kan, kita nggak tahu ya kayak gitu. Itu gimana Mas Glenn? Keunikan masjid adalah orientasi bangunannya yang berbeda arah dari bangunan-bangunan di sekitar. Jadi kira-kira kita bisa melihat, kalau untuk masjid ya, itu kita bisa melihat, oh, wah ini kayaknya ini bukan masjid ini kelihatannya bangunannya searah-searah semua, ini pasti, ya bukan pasti ya, kemungkinan besar itu adalah rumah-rumah penduduk gitu. Dan biasanya kan jarang ya, kalau untuk masjid itu lokasinya berdekatan sekali itu kan jarang gitu. Pasti akan ada jaraknya satu sama lain. Nah, itu jadi memang harus melihat dengan citra satelit itu memang harus jeli sekali supaya tidak salah persepsi. Tapi juga kita lihat tadi kan memang banyak hal yang harus kita cek dulu kan, tidak hanya dari citra satelit, kemudian dari street view-nya juga kita lihat. Kebetulan di situ ada street view-nya dan kita lihat, oh ini bangunan biasa nih, rumah biasa gitu. Kalau masjid biasanya kan ada fitur-fitur khusus ya, misalnya contohnya menara atau bentuk kubahnya yang khas gitu kan. Nah seperti itu Mbak. Berarti bisa dibilang Mas Glenn juga mempelajari dulu fitur-fitur bangunan sebelum ini ya, ngedit gitu ya. Ya mungkin karena dari pengalaman juga Mbak, maksudnya kan sering melihat jalan-jalan gitu, oh iya fiturnya begini gitu. Dan masjid itu memang unik sekali gitu. Iya. Ada pertanyaan lagi nih dari Mas Rahmat. Dalam pengalaman Mas Glenn untuk perbandingan jam buka misalkan atau yang lainnya, lebih banyak mana edit yang menggunakan foto sebagai bukti atau enggak? Oh iya, tadi saya tuh lupa ya, ada ini. Jadi sebenarnya di kolom tadi itu, kolom pengeditan itu kita bisa menyertakan foto. Nah foto itu memang untuk memperkuat bukti kalau kita tuh memang ini ya, mungkin bisa jadi kita sedang berada di situ, kita benar-benar berniat untuk mengedit tempat itu gitu. Cuma sepanjang pengalaman saya dari dulu tuh saya agak jarang gitu untuk menyertakan foto gitu. Sesekali saya menyertakan foto dan ternyata diterima oleh Google gitu, kebanyakan diterima. Ya. Ada satu pertanyaan dari Mbak Del ya, Mbak Del raise hand sebelum ke ini. Iya, Mbak aku Del. raise hand. Okay. Terima kasih ya, aku off cam dulu. Pertanyaannya gini, sebenarnya terkait dengan kategori ya. Saya tuh cukup banyak nambahin waktu itu kayaknya yang lagi booming tuh tahun lalu ya, awal tahun lalu gitu, cukup banyak yang sepeda listrik yang BEAM itu loh, yang kita bayar pakai hours gitu. Itu kan banyak titiknya tuh. Jadi karena saya suka jalan kaki atau jogging gitu, saya suka nemuin, saya nambahin. Dan itu cukup banyak yang di-approve. Ada juga yang kategorinya tuh persis sama, saya nulisnya sama, tapi nggak di-approve, padahal saya di lokasi itu. Nah, kategori yang saya pilih itu adalah jadinya BEAM station gitu, saya tulis ya. BEAM parking station, padahal sebenarnya kan nggak exactly parking station ya, cuman saya kategorinya itu bike milihnya. Nah itu tadi so far udah di approve itu cukup banyak ya, kayaknya belasan, bahkan mungkin udah puluhan.
yang saya tadi learning juga, kalau pakai kategori Indonesia, mungkin itu sudah ada kali ya, saya belum ngecek. Cuman intinya yang saya mau share di sini, kalau pas kita menambahkan tempat baru, kalau tidak ada, kalau pengalaman saya cari kategori yang paling mirip aja. Terus nanti tinggal tambahin deskripsi, dan kalau saya sebisa mungkin itu nambahin foto di tempat itu supaya mereka melihat. Jarang banget sih nggak pakai foto. Bahkan kalau misalnya kayak BIM itu kan ada tempat website gitu ya. Saya copy dari official website-nya. Kadang saya lihat juga kalau misalnya di lokasi, misalnya karena saya di Tangerang, jadi saya waktu itu cukup banyak tuh daerah BSD. Terus saya lihat di BSD itu ada, misalnya ada 4 official website. Saya masukin misalnya di BSD titik ini, BSD titik ini. Nah itu biasanya akan lebih cepat di approve. Cuman ya itu tadi, saya jadi agak merasa apa ya, ini akurat nggak ya? Karena masukinnya itu adalah BIM parking station gitu, walaupun udah di-approve, cuman kategori yang spesifik untuk si shelter mungkin, atau apa istilahnya yang belum ada, tapi anyway di-approve itu sih, itu aja mau sharing. Tapi barangkali teman-teman ada yang udah punya pengalaman, karena itu tahun lalu saya cukup banyak waktu itu nambahin, barangkali ada yang udah aware, kategori yang lebih baru, ya nanti mungkin saya bisa edit namanya. Karena kalau untuk edit nama sih sebenarnya nggak ada isu sih. Kalau titiknya sama, yang lain-lainnya sama, biasanya nggak ada isu, hanya untuk rename doang. Makasih. Oke, terima kasih Mbak Del. Ini saya scroll ke atas, ada pertanyaan dari kampus Boeing IKAS Manila. Kalau untuk menulis kategori itu enaknya penamaan ininya pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kalau misalnya Google Maps saya menggunakan bahasa Inggris, biasanya kan ada ini ya, ada ada 2 kolom, yang satu nama bahasa Inggris, yang satu bahasa Indonesia. Terus kalau saya gitu, jadi bisa diisi dua-duanya gitu. Meskipun entah nggak tahu ya, saya tuh semakin kesini tuh semakin prefer lebih baik itu lewat bahasa ibu saja sebenarnya. Soalnya ini Google ini kan sudah maju ya, termasuk udah ada AI gitu. Harapan saya tuh sebenarnya gini, kalau misalnya nama tuh bisa ditranslate langsung gitu, berdasarkan bahasa yang digunakan gitu. Karena ini kendala juga pas di Jepang kemarin itu, saya tuh nyari nama, ini kok bahasa Jepang semua gitu. Tapi nama bahasa Inggrisnya nggak ada gitu. Nah juga kalau misalnya bisa ditranslate tuh kayaknya lebih enak ya gitu. Iya, benar. Cuma kalau di Jepang kelebihannya adalah setiap nama lokasi pasti ada pronunciation-nya. Jadi itu membantu kita untuk pesen taksi atau naik bis, itu nama lokasinya tinggal klik nanti ada ininya. Misalkan kayak apa ya? Apa sih bahasa Jepangnya stasiun itu kan Fukura atau apa gitu, itu ada ininya ada sounding suaranya. Cuma itu kalau nggak salah saya cuma taunya di Jepang yang dikembangkan, dan saya belum tahu untuk bahasa lain seperti Mandarin atau bagaimana, karena kebetulan Google Maps tidak digunakan di di Cina. Ada pertanyaan lagi kah? Teman-teman, sebelum ke teman-teman, ada satu pertanyaan dari saya nih, misalnya Mas Glenn, kalau nemu lokasi, ini benar-benar sudah salah nih, seperti pengalaman teman-teman semuanya yang ada di kolom komentar, pernah nggak sih ditolak gitu sama Google? Masa di-approve terus gitu? Pernah nggak sih ditolak, dan gimana rasanya saat itu? Jangan bilang nggak pernah ditolak gitu. Pernah nggak? Pernah nggak ditolak ini? Ini biar kita sehati dulu, ini pernah ditolak nggak? Sebentar ya. Saya lagi pernah nggak ya? Jangan-jangan nggak pernah ditolak ya? Nah itu yang biasanya yang ditolak itu yang karena ini sebenarnya, yang kategori terproteksi. Tapi bukan ditolak, tapi pending Mbak. Pending, jadi kayak disuruh menunggu kepastian yang belum tentu pasti ada gitu Mbak. Itu jadi mostly diterima. Iya, maksudnya diterima, tapi kalau yang ditolak tuh biasanya yang kategori terproteksi itu, termasuk yang tadi saya bilang ya, misalnya kayak duplikat tempat gitu. Nah itu kalau ketika reviewnya banyak udah nggak bisa ya.
Terus kemudian kalau ini pengeditan nama, nah pengeditan alamat itu, nah itu juga ini. Kalau nama jalannya belum ada, terus kemudian langsung edit nama jalan, setahu ini pengalaman saya itu jadinya pending, Mbak. Tapi pending terus, nggak tahu kapan di approve gitu. Untuk nama jalan memang agak ini ya. Ini yang di atas tadi C Maria kayaknya nanya kenapa kalau nge-add nama jalan ACC-nya lama. Terus juga ada lagi pertanyaan dari Mas Zaki kalau nggak salah. Kadang ada dusun ini sudah lokasinya itu pindah gitu. Bukan pindah sih, kayak belum tepat gitu loh. Kalau biasanya Mas Glenn menyiasatinya gimana kalau dusun? Misalkan makam ada di dusun A, tapi di titik lokasinya itu di dusun B. Tadi kayak menyiasatinya tadi itu gimana? Oh, maksudnya ini ya. Misalnya makamnya dusun A tapi lokasinya di B, berarti dipindah. Gitu. Gini ceritanya. Misalkan nih makam di desa A. Aslinya di dunia nyata itu desa A, tapi setelah dimasukin ke map ternyata alamatnya menjadi makam apa di desa B. Nah, itu biasanya kalau Mas Glenn gimana? Saya coba trial aja. Trial edit itu. Kayak yang tadi yang masjid di dusun apa namanya? Dusun Wetan apa ya tadi itu? Itu juga itu kan lokasinya kalau di Google Map deteksinya sudah bukan beda dusun lagi, sudah beda kabupaten itu malah. Tapi ternyata masih bisa di-approve gitu. Kayaknya saya juga pernah ada kasus seperti itu juga. Saya paksain aja gitu. Jadi buat trial and error aja. Yang penting formatnya itu sesuai dengan urutan yang defaultnya Google gitu. Oke. Ini yang terakhir nih, pertanyaan dari saya yang terakhir. Kalau untuk ini kan ada teman-teman yang ikutan malam ini kan ada yang baru join local guides, ada yang sudah lama dan sebagainya. Kalau misalkan nih untuk kecil-kecilan aja lah dulu untuk ngedit itu kira-kira yang pengen Mas sarankan ngedit apa dulu? Ya itu kayak tadi edit walk. Jadi edit dari tempat-tempat terdekat gitu. Kemudian tadi saya sarankan itu kalau memang ternyata belum ada bisa ditambahkan mungkin seperti bahkan untuk kayak masjid ya, kategori masjid tadi itu bahkan di dalam kota itu pun masih ada ya. Kota sebesar Semarang ya, kota Semarang itu masih ada. Jadi masih banyak peluang-peluang tempat yang dapat diedit. Pokoknya jeli aja melihat listing, melihat informasi yang belum ada jam buka misalnya ya, jam buka suatu tempat atau suatu kayak pedagang kaki lima yang jualan tuh biasanya agak jarang ya, nah itu bisa coba ditanyakan begitu. Mbak, saya tuh mau ini Mbak, ini mungkin teman-teman cuma ini aja sih, usul aja. Misalnya bukan ngedit sebenarnya, tapi untuk memperkuat yang tadi, yang halte itu. Nah, halte yang bentuknya pinnya kotak itu sebenarnya bisa direview ya, sama bisa ditambahkan foto. Tadi karena Budel juga tadi menyinggung, nah coba ditambahkan foto ya supaya akurat. Nah itu biasanya yang tempat-tempat seperti itu bisa juga ditambahkan foto. Nah kalau misal fotonya pelang aja ya sudah, foto saja pelangnya dimasukkan ke Google. Kalau misalnya ada foto haltenya itu, ada halte fisiknya, difoto juga gitu. Termasuk juga ya foto itu kalau memang ada yang buat untuk menunjang aksesibilitas itu juga bisa. Misalnya yang ada yang aksesnya tangga, ada yang aksesnya lewat apa turunan gitu. Nah itu bisa difoto. Buat jadi highlight aja gitu. Oke. Sama kayak di Malang kan bus Transjatimnya baru nih, halte-haltenya iya, belum betul. masuk ke iya. Betul, di Malang itu di Transjatim kayaknya belum ada ya Mbak ya. Cuma itu orang bikin swadaya atau gimana ya. Soalnya begini, itu kan harus kerjasama ya antara instansi penyedia layanan Transjatim Malang Raya dengan Google. Harusnya bentuknya kan kotak-kotak, tapi kok saya lihat bentuknya masih pinpoint biasa gitu Mbak. Iya, karena masih baru banget ini, seminggu ini masih. Iya. Iya. Oke, ini untuk tambahan dari Mas Rahmat ada untuk urutan wilayah administratif, masukin listing dan PW akan detailnya link tersebut di bawah. Oke, teman-teman yang hari ini sebelum
Kalau ada halte yang tipe kita edit sesuai nama plang, iya biasanya sesuai nama plangnya gitu. Tapi biasanya memang halte itu ada ininya ya Mas ya, ada kayak inline sama ininya Google ya, harusnya sih. Iya. Iya. Jadi kalau diedit ya ini ditolak. Saya sudah pernah itu ngedit itu. Untuk teman-teman yang hari ini agak telat-telat gabung, nanti materi akan di kolom komentar. Sebentar. Mbak Dini, apakah ada sedang menyimak? Bisa dikirim, nanti ada link di kolom komentar untuk materi hari ini. Kemudian untuk teman-teman Jawa Timur yang ada di area Malang, untuk Sabtu depan misalkan pengen belajar praktek langsung edit, dan ini masih terbuka ya ininya apa namanya itunya. Nah itu ada linknya untuk materi hari ini. Teman-teman yang ada di wilayah Malang sekitarnya, kalau hari Sabtu depan masih ada waktu untuk gabung, silahkan kita akan praktek bareng di Klojen, area Klojen, nanti akan di-host oleh Mbak Dini Rahmawati. Nanti kita itu akan gabungan dari walking tour sejarah area Klojen. Kemudian itu linknya juga sudah ada di situ, dan nanti kita akan praktek editing karena ternyata di area Klojen itu banyak sekali titik-titik yang harus kita cross check apakah benar, namanya benar dan lain sebagainya benar. Kalaupun teman-teman yang ada di luar Malang, mungkin setelah ikut meetup ini pengen banget untuk ngadain editing bareng-bareng, bisa silahkan. Nanti juga jangan lupa untuk didaftarkan di Connect. Kita bisa pakai namanya map editing walk bisa, exploration walk juga bisa, photo walk juga bisa. Yang jelas ilmu hari ini sangat-sangat bermanfaat. Nah itu juga sekali lagi di situ sudah ada ya ininya link untuk materi hari ini. Sebelum saya tutup ada pertanyaan, edit ATM dan bank kadang diterima kadang ditolak tergantung mood GM kali ya. Kalau ATM dan iya saya mungkin Mas Glenn ingat dulu yang kita kena spamming ATM berjamaah di Indonesia kapan itu kan sampai masuk berita itu kan. Itu kita kena spamming nama ATM diganti dengan nomor HP yang tidak bertanggung jawab itu. Kita mencoba untuk ngedit juga nggak bisa, ternyata harus dari Google juga saat itu. Yeah. Dari kampus Boeing yang halte ikonnya buat itu transportation service bisa direview. Memang setahu saya, mungkin Mas Rahmat bisa nambah, setahu saya untuk halte ini ada semacam kerjasama dari Google dengan pemerintah setempat dan pihak swasta kalau nggak salah ya. Dulu kayaknya kita pernah bahas itu di Google Indonesia yang tahun 2018 kayaknya ya kalau nggak salah. Cuman saya lupa apakah Mas Rahmat masih di situ. Nanti untuk semua teman-teman yang sudah nulis di kolom komentar akan kami baca lagi. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, nanti akan kita proses. Ya, Mas Glenn. Yang ini saya jawab yang Mas Mbak kampus Boeing itu bisa. Okay. Jadi kalau misalnya di Google itu kita klik ya, misalnya di Google Maps kita klik, mungkin nanti munculnya ada jadwal gitu. Nanti kemudian itu kita klik detail. Nah nanti detail itu masuk ada yang ngasih bintang gitu. Kemudian kita bisa lihat ada tab ulasan. Jadi sebenarnya bisa diedit, bisa direview dan bisa ditambahkan foto maksudnya. Gitu. Ya edit bank juga itu ini, yang pernah juga ya edit bank itu. Saya pernah itu banknya tuh aneh ya. Jadi bukan bank sih, ATM ya. Itu ditaruh di tengah Tugu Muda Semarang. Harusnya itu ada di salah satu mall gitu. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Nah itu juga nggak bisa diedit gitu. Katanya ada yang bilang kayak Morten Copenhagen bilang katanya ATM dan bank itu juga masuk yang terproteksi gitu. Iya mungkin karena ini ya. Kalau itu misalkan sembarangan gitu orang bisa kena ini ya, scamming uang dan lain sebagainya.